sholat 5 waktu adalah pelajaran awal untuk menuju sholat ma'rifat. Terus bagaimana kita menyentuh kewajiban tanpa meninggalkan keutamaan tanggung jawabnya. Kita menyentuh suatu gerakan dzikir atau gerakan bacaan di dalam sholat atau gerakan doiriyah sing iso menyentuh meru'yah diri kita. Jadi ngeten, memang pembuktiannya kan masing-masing berbeda dulur-dulur gitu, tapi makin itu kita kan butuh kebersamaan itu. Islam kan harus ada kebersamaan di dalam tatanannya, syariatnya. Jadi suatu bacaan, suatu gerakan, piye caranya suatu bacaan atau gerakan itu bisa meru'yah akal dan hati kita. Nek suatu bacaan dan gerakan tidak bisa meru'yah akal dan hati kita, berarti Islam, iman, tauhid kita ini ada batasan. Lah batasannya apa? Batasannya di dalam diri kita masing-masing. Tapi dalam keislaman butuh kerukunan. Jadi siarnya harus ada. Kulite kudu ono, kacange kudu ono, rasane kudu ono. Ya konjero. Ngoten nggih. Makanya orang ma'rifatullah, kalau sudah ma'rifatullah pasti dia akan kangen dengan sholat 5 waktu. Ini ono wong ma'rifat kok mbok sholat kok mbok menentok ini tenang to ma'rifat iki. Gitu. Baginda Rasulullah itu orang yang sudah tidak ada di atasnya lagi. Itu pun tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, sing dipermasalahkan muga-muga sing dados imam iki gitu kualitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Islam, iman dan tauhid. Karena apa? Bacaan seorang imam di dalam mengimami waktu sholat, membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, kalau kita sudah nyambung kepada rasa, bacaannya itu membantu makmum yang mendengarkan. Jadi podo bari meru'yah makmumnya. Jadi berjamaah itu tambah luar biasa. Cuma permasalahannya yang jadi imam ini gitu. Nah penting yang jadi imam ini kalau seandainya sholat maghrib, bacaan Al-Fatihahnya, surat pendeknya itu adalah suatu ru'yah bagi makmum yang mendengarkan di belakangnya. Ya disinilah Pak, maka ketauhidan ini monggo gitu, monggo ditoto sareng-sareng bareng-bareng dengan rukun. Tapi kenapa di dalam 5 waktu bahasanya begini? Jamaah itu 27 derajat, bahasa Kristen. Padahal kualitas sholat di dalam khususnya kenapa ada 27? Karena ini syariat supaya dulur-dulur iso rukun di masjid. Nanti kalau ada bahasan agama kita musyawarahkan, ada bahasan sosialisasi kita bahas di dalam serambinya. Yang dipermasalahkan imam yang ada di depan, betapa luar biasanya ketika bacaan Fatihahnya itu bisa meru'yah orang-orang yang menjadi makmum. Ini Pak, ini suatu suatu tanda tanya besar, dan ini makmum ini dibawa kemana nantinya? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur sing tadi makmum itu printing setan-setan ini diru'yah orang seorang. Maka siapapun yang diimami Rasulullah berarti sahabat-sahabat beja-bejani sahabat yang menangi Rasulullah, karena imam seorang Rasulullah pasti bisa meru'yah sahabatnya dikala menjadi makmum di situ.
Kadang kalau nggak tahu. Kadang-kadang kalau sering dan akhirnya sholat jatuh imam, saya nggak berani. Padahal dalam konteks itu, kalau pakai masjid lah, masjid kampung lah, kalau mau ngetop, niki paham betul. Kalau kita belum tahu jalan konteks nanti baca Qurannya, baca tajwidnya, baca apanya, kita kan belum mengetahui. Maka kalau kita dalam musola yang baru yang kita nggak kenal, kalau sudah desakan imam gitu loh betul. Saya ikut imam sama dia pun juga nggak mau karena saya belum tahu kabar dia. Jadi begini, ya. Suatu keyakinan, batasan pribadi, siapa yang jadi imam, si A atau si B. Yang penting satu, kita harus tahu coro kasar ini kan itu bapak iki kan kita nggak tahu siapa mereka. Sudah, Allah itu sangat mengerti. Yang penting kita rukun dulu. Husnudon, baik sangka. Sudah Pak, kalau sampai kita tunjuk sebagai imam, monggo. Nanti yang menilainya bukan kita. Supaya kita itu siarnya ada Pak. Syariatnya itu tegas. Nah, lain lagi nanti Pak Emat kan wonten jawaban mangkit mriku. Tapi nih dengan desa kan sudah tahu, oh Pak iki wis insya Allah kita yakini. Tapi dalam keadaan kita perantauan seandainya, nah ini sudah. Kalau kita nggak yakin maka sholatlah sendiri. Tapi kalau kita sudah yakin yang membetulkan nanti Allah, kita ini monggo. Kita husnudon mawon. Itu namanya. Jadi kalau kita ragu, lebih baik sholat sendiri mawon. Gitu. Oh. Terus kenapa niku namine pada waktu puasa kan tadarus. Lah, tadarus itu nek mau cepet-cepet kan nafsu nggih. Lah, karep kula niku ngeten. Mugi-mugi derek-derek ini ketoto gitu sampai nak dununge rasa sampai jiwa mutmainah sehingga tadarus jenengan itu adalah sapa sing ngrungokno jenengan tadarus padha mari keru'yah. Betapa indahnya Islam nanti. Saya harus di masjid dengan bacaannya tartil gitu, dari tajwidnya, dari caranya, tenangnya, kemudian pembentukan jiwanya, khotbah membentuk ru'yah siapa yang mendengarkan, membaca Qur'annya siapa yang mendengarkan juga intinya adalah bisa meru'yah siapa yang mendengarkan. Bahasa apapun yang digerakkan jenengan, ucapan jenengan adalah bahasa ru'yah, apalagi tentu rumah tangga nanti. Bojo jenengan, yogo jenengan, siapapun yang dalam rumah sampean akan terru'yah sampean nantinya. Maka laki-laki itu sebuah imam dalam rumah tangga. Ayo tegakkan ketauhidan, pembuktiannya kita ru'yah diri. Jadi sopo sing nduk omah anak-anak iso ru'yah kabeh, Pak. Iki sing diarani amanu wa amilu sholihah. Iki sing diarani ngamal tapi gak rumangsa ngamal, sing diamali gak rumangsa diamali. Inilah yang dikatakan amal soleh yang sesungguhnya. Sing kita ngamal ya gak rumangsa ngamal, sing diamali ya gak rumangsa diamali. Karena ru'yah adalah bahasa didengarkan. Coro menggani ono wong boling, kayak tidak omong-omong sirai ngelu. Cara nggak langsung meru'yah, ngetokno sing garing beling iki wae. Ya. Makanya itu seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang orang tua di dalam rumah tangga, nih imam seorang laki-laki ini bisa meru'yah dirinya, maka ucapan kepada siapapun itu adalah aura ru'yah, amal terus tanpa kita merasa amal. Yang diamali pun nggak merasa kita amali. Luar biasanya Islam di situ.